Teman-teman, dalam beberapa hari terakhir ini kita melihat betapa situasi rakyat kecil di Indonesia ini sangat-sangat menyedihkan. Ya. Harian Kompas pada Senin 3 Februari 2025 ini headline-nya benar-benar menyedihkan, ya, memilukan hati kita. Anda bisa lihat ya, pekerja mikro makin terhimpit, ya. Dan kalau Anda juga dalam 2-3 hari terakhir ini membuka media-media sosial atau juga media-media online, Anda tahu apa yang diberitakan oleh mereka. Ini persoalan gas. Ya. Gas yang 3 kilogram itu menghilang dari pasaran. Ya. Dan kemudian kita tahu apakah ini menunjukkan bahwa yang namanya pemerintah itu benar-benar tidak melayani rakyatnya dengan sangat baik, melainkan mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dengan bagaimana mereka menjaga kekayaan para elit, ya, dengan mereka juga menyokong para elit-elit politik dan juga elit-elit ekonomi, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan Anda tahu, ya, persoalan di mana elit, baik itu elit politik ataupun elit ekonomi, itu lebih diperhatikan oleh penguasa, ini bukanlah baru kali ini terjadi. Ya. 10 tahun Indonesia di tangan Jokowi, ya, itu negara itu benar-benar sibuk hanya untuk mengurusi elit dan pejabat. Ya. Elit di sini yang saya maksud adalah elit-elit ekonomi dan juga elit-elit politik. Ya. Anda bisa lihat ya sampai sekarang mulai terbuka satu persatu persoalan, ya, di mana misalnya Jokowi itu lebih menguntungkan para pemodal-pemodal besar dan kemudian menyengsarakan rakyat, baik yang kemudian terambil tanahnya atau kemudian tersingkir dari tanahnya gara-gara tanah mereka diambil untuk investasi, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Ya. Dan juga sumber daya dan perhatian itu, ya, oleh pemerintah lebih ditujukan kepada bagaimana menyenangkan dan juga melayani para elit tersebut, ya. Dan bagaimana pemerintah kemudian melihat rakyat kebanyakan, ya. Kalau saya katakan rakyat kebanyakan itu sama juga masyarakat akar rumput atau mereka-mereka yang dalam kondisi miskin atau berada di bawah garis kemiskinan, ya. Pemerintah, ya, khususnya di bawah Jokowi, itu hanya memperhatikan mereka bagaimana supaya mereka diberi sembako dan kemudian diberi bansos, ya. Untuk apa? Hanya untuk kepentingan elektoral semata, ya. Anda bisa lihat, ya, bagaimana mereka itu kemudian dijaga kemiskinannya, bukan mereka bisa keluar dari garis kemiskinan, ya, supaya mereka bisa bekerja dan memiliki kehormatan jati diri sebagai manusia Indonesia, tapi malah dijaga supaya mereka tetap miskin, supaya mereka tetap tangan di bawah, supaya mereka bisa tetap bergantung kepada pemerintah dan diberikan sembako dan juga bansos, ya, pada saat menjelang pemilihan umum, ya, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden, ataupun pilkada. Kalau kita bicara tentang persoalan gas, ini adalah barang yang sangat sensitif, mudah terbakar, dan bisa menimbulkan ledakan yang dahsyat. Apalagi kalau pemicunya adalah persoalan isu politik. Kita akan bicarakan tentang persoalan kisruh di seputar kebijakan gas 3 kilogram yang hari-hari ini menjadi buah bibir bagi kita semua. Bahkan mulai rame-rame dimasuki oleh mereka-mereka yang melihat bahwa barang ini sangat baik, ya, menjadi amunisi bagi mereka untuk meledakkan gol-gol
politik mereka. Salah satu di antaranya adalah ya seorang profesor yang masih kita kenal, yaitu Profesor Ikrar Nusa Bakti, yang baru-barusan saja mengeluarkan sebuah podcast atau postingan di seputar tentang sindiran kepada Prabowo, ya, terkait dengan oke gas ya, langka ya, kelangkaan gas ya menjadi masalah dalam masyarakat. Kita akan bahas soal ini, barang yang sensitif satu ini. Kembali persoalan pada gas yang sangat sensitif dan mudah untuk meledak. Ya. Dalam satu podcast yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti, saya sebenarnya pertama melihat bahwa ini adalah hal yang positif ya, bagaimana salah seorang think tank atau pemikir ya politik, ya, kalau kita bicara tentang politik ini kan sebenarnya bukan hanya bicara tentang politik behavior ya atau perilaku politik, tapi kita bicara tentang public policy atau kebijakan publik, apa yang dilakukan pemerintah dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Ya, paling tidak definisi sederhana seperti itu. Awalnya saya mengira bahwa memang Profesor Ikrar Nusa Bakti itu mencoba untuk menjelaskan tentang persoalan kerangka kebijakan publik dari perspektif problem sosial atau kemasyarakatan yang kita sebut sebagai problem kelangkaan gas ya, yang membuat kemudian masyarakat kemudian protes, dan saya kira kita harus dukung bahwa memang keberadaan kebutuhan masyarakat itu harus menjadi bagian yang diperhatikan oleh pemerintah. Tapi saya tidak bicara soal itu secara langsung. Saya mau bicara tentang apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Nusa Bakti ini menurut saya melenceng, bias, karena dia tidak membahas tentang persoalan kelangkaan gas secara langsung dan berusaha untuk menjelaskan kepada publik terkait dengan problematika atau kompleksitas masalah dalam konteks kebijakan ya penataan subsidi gas bagi masyarakat ya. Nah, dalam konteks itu malah justru kita masih melihat bagaimana beliau melenceng atau bias terkait tentang isu, malah membahas tentang Jokowi dan soal-soal yang lain ya, yang berbicara tentang ketidakpedulian Jokowi terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang perlu diadvokasi, dibela dan sebagainya pada masa pemerintahan, tapi lebih condong menghabiskan waktunya untuk mengadvokasi para elit. Yang menurut saya, kalau dalam basis pengakuan tingkat kepuasan masyarakat kan berbicara berbanding terbalik. Tapi mari kita tinggalkan, kita lihat di sini bahwa memang ya, kita lihat bahwa bagaimana pemerintah care terhadap persoalan ini ke depan. Nah, yang sebenarnya saya harapkan adalah bagaimana seorang profesor politik ini perlu menjelaskan bagaimana sebenarnya ya struktur dalam konteks kebijakan penarikan gas atau katakanlah adanya penataan kembali pemberian subsidi gas. Nah, dalam konstruksi berpikir dalam pengambilan kebijakan publik itu kan kita perlu harus melihat bahwa pemerintah sebagai pihak yang dipercayakan untuk menata kebutuhan masyarakat itu dengan menggunakan sebaik-baiknya sumber daya negara, khususnya keuangan negara, itu suka atau tidak suka dibawa pada satu situasi dilematis, karena bagaimanapun juga ya sumber keuangan negara itu terbatas dalam membiayai banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat ya, dari sandang pangan ya, dan juga papan soal perumahan, infrastruktur, dan yang lain-lain yang membutuhkan alokasi anggaran yang proporsional ya, sehingga itu harus dilihat pada satu konteks yang jauh lebih luas lagi. Nah, kita tahu persis bahwa terjadi proses ya bagaimana negara ini membutuhkan anggaran pendapatan belanja negara untuk membiayai pembangunan ya di sana sini dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, di dalam postur atau di dalam kerangka berpikir tentang kebijakan publik, maka sebenarnya pemerintah sudah melakukan apa yang disebut dengan identifikasi masalah. Jadi mencoba untuk memetakan masalah, karena bagaimanapun juga biasanya penataan anggaran kebijakan fiskal atau anggaran pendapatan belanja negara kita ini kan itu bermain pada konteks subsidi silang dan sebagainya, bagaimana melakukan keseimbangan dalam penganggaran ya. Ini bicara tentang politik penganggaran. Kalau spesial kita bicara tentang persoalan gas 3 kg,
kita sudah tahu persis bahwa terjadi ya dalam konteks evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan implementasi dari kebijakan subsidi yang sekitar 87 triliun itu, ya, 87 triliun itu dinilai dianggap disalahgunakan ya, sehingga subsidi itu dianggap tidak jatuh atau tidak tepat sasaran. Nah, itulah kemudian pemerintah berusaha menghadirkan sebuah penataan yang disebut dengan perlunya penataan kembali ya. Ada satu pemanfaatan yang tidak tepat sasaran, misalkan sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Pak Bahlil terkait dengan adanya praktek pengoplosan ya gas subsidi untuk masyarakat ya, kemudian berpindah kepada gas industri ya, seperti itu. Dan juga adanya kebocoran-kebocoran di sana-sini terkait dengan adanya pelampauan ya, bagaimana harga eceran tertinggi itu dilampaui sehingga aksi ambil untung itu menguntungkan banyak orang-orang ya. Jadi ini menjadi lahan bagi mafia-mafia tertentu, karena dalam hitungan-hitungan yang mudah sekali untuk kita baca ya, dalam satu bulan itu memang ratusan miliar ya itu hilang ya. Jadi dalam satu bulan saja itu saya yakin tembus kerugian negara itu triliunan ya. Nah, disinilah yang kemudian perlu adanya penataan, di mana alur distribusi itu dari Pertamina menuju agen, dan kemudian agen menuju pangkalan, dan pangkalan ini harusnya kemudian kepada pengecer. Nah, di tingkat pengecer inilah yang kemudian menjadi soal, sehingga ada persoalan penataan kembali dengan menghadirkan mekanisme yang disebut dengan subpangkalan ya, seperti itu supaya termonitoring dengan baik ya. Sebenarnya ada maksud-maksud yang baik di balik itu semua. Inilah yang sebenarnya perlu seorang Profesor Ikrar Nusabakti ini mencoba menjelaskan ya, mengapa semua di balik sebuah kebijakan itu pemerintah harus mengambil suatu keputusan untuk melakukan penataan kembali ya. Ini adalah persoalan yang harus kemudian mendapatkan dukungan referensi data dan fakta yang kemudian dalam benak seorang profesor harusnya itu kemudian disampaikan. Jadi ada problematika yang harus kemudian diseringkan, bukan kembali terus menerus kepada bicara tentang zero zoom ya, bagaimana selalu menyalahkan Jokowi. Nah, kepada publik sebenarnya perlu disampaikan bahwa Indonesia dalam konteks kebijakan fiskalnya dan kebijakan ekonominya, khususnya dalam konteks penataan gas ini kan sudah menyampaikan, kalau dalam catatan yang disampaikan ini bahwa ada problem distribusi ya gas subsidi ini yang tadinya 414.000 ya 134.000 metrik ton itu mendapatkan pengurangan dari sisi subsidi yang hanya diberitakan kuota dalam angka 407,555.000 metrik ton ya. Jadi maksud saya beginilah, ketika seorang profesor politik yang sebenarnya bicara tentang main core-nya adalah public policy, kebijakan itu mestinya menjelaskan kepada masyarakat, memberikan referensi seperti ini ya, bahwa mengapa ini terjadi. Karena bagaimanapun juga biasanya dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah kadang-kadang mengambil sebuah kebijakan yang tidak populer. Mengapa dia tidak populer? Bukan karena ingin menyengsarakan masyarakatnya, tetapi ingin menjelaskan bahwa ada variabel-variabel pengganggu dalam konteks implementasi kebijakan itu, sehingga perlu ada penataan-penataan. Bahwa penataan-penataan itu akan menimbulkan reaksi publik, ya, baik yang negatif maupun yang positif. Itulah dinamika kebijakan publik. Sehingga menurut saya sebagai seorang profesor di bidang kebijakan publik, saya bukan ngajarin ya, bukan ngajari Profesor Ikrar Nusabakti, tetapi menjadi teman saja berdiskusi. Mengapa kemudian Prof tidak mau menjelaskan ya bagaimana publik ini perlu mengetahui juga dinamika itu, bagaimana sebuah masalah itu diformulasikan, diidentifikasi, kemudian bagaimana itu kemudian diputuskan mana yang akan dilakukan pemerintah, mana yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Karena itu kan ketika Menteri Pak Bahlil itu kemudian dipanggil oleh Prabowo, itu menjelaskan tentang duduk perkara. Dan kemudian ya sebagai seorang pengambil kebijakan tertinggi, Presiden memang memerintahkan bahwa sesegera mungkin harus menyelesaikan masalah ini, sehingga Menteri bekerja secepat mungkin untuk mengimplementasikan
apa yang diharapkan oleh Prabowo selaku presiden, pemimpin tertinggi, ya, pengambil kebijakan tertinggi. Nah, inilah ya teman-teman, saya tetap ya mengapresiasi siapapun yang berseberangan selama ini dengan BPP dalam proses advokasi masyarakat. Kita berada pada satu track yang sama, tetapi kita harus memurnikan pembelaan-pembelaan kita, advokasi-advokasi kita itu sama sekali tidak diganggu oleh kepentingan-kepentingan politik pragmatis, ya, politik praktis yang bicara tentang adanya agenda behind agenda. Jadi agenda-agenda tersembunyi, apalagi kalau kita berbicara tentang ya dendam politik dan sebagainya. Ya, kita mesti murnikan. Jadi bukan partai politik akan menjadi teman seperjalanan walaupun harus berseberangan dalam konteks menyampaikan pandangan-pandangan, ya. Siap tidak populer, siap tidak berpikir secara simetris dengan mereka-mereka yang dianggap sebagai ya soko guru atau kata ilmuwan-ilmuwan think tank yang ternama yang selama ini hilir mudik dalam konteks panggung politik. Kami ini orang biasa saja, orang di tepi ya kekuasaan yang mencoba untuk membaca cara berpikir pemerintah, cara berpikir ya pihak-pihak atau stakeholder yang lain yang berusaha untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan NKRI. Saya kira bincang-bincang kita seputar kebijakan melon ini akan terus berlanjut dalam konteks progresnya ke depan. Kalau LPG gimana Pak, arahan Presiden? Ya Pak JK ngomong tentang LPG, bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi wakil presiden di tahun 2000 periode pertama, dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah, karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini, diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000. Ada yang sekarang langka itu beberapa bulan lalu 25.000, ada juga yang 30.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika. Tapi sampai kapan bengkok ini terus terjadi? Negara kita ini kan ingin menjadi lebih baik agar efisiensi. Kalau kita hitungnya harusnya katakanlah 18.000, kemudian menjadi 25.000, berarti kan 7.000. Subsidi kita per kilo 12.000, per tabung subsidi kita itu 36.000. Kalau dia itu offernya kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000, itu kan berarti sama dengan 20 sampai 30%. Berapa kali? Kalau 20% kali 87 triliun itu sudah sekitar 17 T lebih. Kalau 30% berarti kan 26 T subsidi yang tidak tepat sasaran dari LPG. Sampai kapan negara kita mau seperti ini? Ini yang kita lagi tata sekarang. Jadi tadi saran Pak JK apa? Ya Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting ya. Pak, yang menjadi kritikan adalah Pak, yang menjadi kritikan bahwa sosialisasi katanya kurang Pak. Sekarang gini, pengencer yang tadinya pengencer kita jadikan menjadi sub Pangkalan. Kenapa? Karena kan alurnya begini loh. Dari Pertamina menuju ke agen itu harganya sekitar 12 sampai 13.000. Dari agen ke Pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar 16.000 atau 17.000. Nah, sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina. Masih bisa dipantau. Dari Pangkalan ke pengencer itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, nggak ada instrumennya, dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas 20.000, bahkan ada 30.000 kadang-kadang, bahkan ada di oplos. Nah, dengan mereka menjadi sub Pangkalan, maka
kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya. Kalau verifikasi yang disampaikan Bapak tadi sebelumnya itu gimana Pak? Apakah akan menerapkan subpangkalan itu sendiri Pak? Verifikasi yang nanti Bapak, tadi kan Bapak sampaikan nanti akan diverifikasi subpangkalannya. Bentuk verifikasi kayak gimana itu? Kan ada IT. Pertamina mengontrol pangkalan itu kan ada IT-nya, ada teknologinya. Nah IT-nya ini tidak akan ditempatkan langsung oleh Pertamina. Nah tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh subpangkalan. Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, udah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat, agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran, jangan ditikung di belakang. Itu loh maksudnya. Kalau untuk kondisi Pak, untuk kalau ketika pengecer tidak boleh berjualan, tetapi subpangkalan ini belum aktif, belum ada. Dan akhirnya belum sampai kamu dari tadi saya ngomong kamu nggak dengar ya. Pengencer itu dinaikkan menjadi subpangkalan. Jadi nggak ada lagi pengencer yang nggak bisa jalan. Jadi semua pengencer dari 370.000 itu semuanya menjadi subpangkalan. Nah, nanti dalam proses berikutnya kita melakukan pendampingan agar mereka tertib. Bagi subpangkalan siapa yang tidak tertib mengikuti aturan, akan pasti dilakukan evaluasi, penilaian, agar betul-betul subpangkalan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap bagaimana penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. Ya. Terbaru dari Pak Presiden. Kalau yang terbaru dari Presiden. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja.